Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran hakikat dan nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Papa akan jelaskan mengenai kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami hakikat dan nilai-nilainya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Adapun indikatornya, yang pertama 3.1.3 menceritakan cerita Sabda Kanda dalam kitab Ramayana. Yang selanjutnya 3.1.4 menampilkan peran salah satu kanda yang memuat nilai-nilainya dalam Ramayana. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatnya Wastu Dewasa. Semoga yang Aji Saraswati memberikan rahmat, pengetahuan agar kita bisa mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mulai epos cerita dalam kitab Ramayana. Dalam cerita Ramayana itu terbagi menjadi 7 kanda atau 7 bagian kitab. Yang pertama Balakanda, yang kedua Ayodhya Kanda, yang ketiga Aranyaka Kanda, yang keempat Kiskindha Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yudha Kanda, dan yang ketujuh Uttara Kanda. Kita akan mempelajari tokoh-tokoh di dalam cerita Ramayana. Tokoh yang pertama yaitu ada Dasaratha, di mana Dasaratha mempunyai 3 permaisuri, yaitu Dewi Kausalya, Dewi Kaikeyi, dan Dewi Sumitra. Di mana Dasaratha dari 3 permaisurinya ini memperoleh 4 orang putra, yaitu Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Selain itu, tokoh-tokoh dari keluarga Dasaratha ada juga yang bernama Rahwana, yang merupakan Raja Alangka sekaligus musuh utama dari Sang Rama. Yang kedua ada Wibisana, seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana. Ia adalah adik kandung Rahwana yang menyeberang ke pihak Sri Rama. Yang ketiga ada Indrajit, yaitu adik Rahwana yang menjadi penyebab perseteruan Rama dan Rawana. Kemudian ada Hanuman, seekor kera putih dan merupakan putra Betara Bayu dan Anjani. Dan tokoh lainnya yang mungkin tidak bisa dipersebutkan satu persatu semuanya. Nah, kita lanjut pada bagian yang pertama, kitab Balakanda. Di dalam kitab Balakanda merupakan awal dari kisah Ramayana, yaitu kitab Balakanda menceritakan Prabu Dasaratha yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Dewi Kausalya, Dewi Kaikeyi, dan Dewi Sumitra. Prabu Dasaratha berputrakan 4 orang, yaitu Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Kitab Balakanda juga menceritakan kisah Sang Rama yang berhasil memenangkan Saimbara dan memperistri Sita, yaitu putri dari Prabu Janaka. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu Ayodhya Kanda. Nah, kitab ini berisi kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana karena permohonan dari Dewi Kaikeyi. Setelah itu Prabu Dasaratha yang sudah tua dan wafat, dan kemudian Bharata tidak ingin dinobatkan menjadi raja. Kemudian ia menyusul Rama dan meminta Rama untuk menjadi raja Ayodhya, tetapi Rama
juga menolak. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan atas nama Sang Rama. Kemudian yang ketiga, Aranyaka Kanda. Nah, di dalam kitab ini diceritakan kisah Rama, Sita, dan Laksmana di tengah hutan selama masa pengasingan. Di tengah hutan, Rama sering membantu para petapa yang diganggu oleh raksasa. Kitab Aranyaka Kanda juga menceritakan kisah Sita diculik Rahwana dan pertarungan antara Jatayu dengan Rahwana. Yang keempat yaitu Kiskindakanda. Kitab Kiskindakanda menceritakan kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Krasugriwa. Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaannya dari Subali, yaitu kakaknya sendiri. Nah, dalam pertempuran Subali terbunuh dan Sugriwa menjadi Raja Kiskinda. Kemudian Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka. Yang kelima yaitu Kitab Sundarakanda. Kitab Sundarakanda menceritakan kisah tentang Kiskindakanda yang membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Di sana ia ditangkap namun dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka. Lanjut pada bagian kitab ke-6 yaitu Yudhakanda. Nah, di dalam kitab ini diceritakan kisah pertempuran antara Laskar Kra Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rahwana. Nah, cerita diawali dengan usaha pasukan Sang Rama yang berhasil menyeberangi lautan dan mencapai Alengka. Sementara Wibisana diusir oleh Rahwana karena terlalu banyak memberikan nasihat. Dalam pertempuran, Rahwana gugur di tangan Rama. Oleh senjata panah sakti, Sang Rama pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sita. Nah, pada bagian yang terakhir yaitu Uttarakanda, kitab ini menceritakan kisah pembuangan Dewi Sita karena Sang Rama mendengar desus-desus dari rakyat yang sangsi akan kesucian Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita pun tinggal di pertapaan Resi Walmiki dan melahirkan Kusa dan Lawa. Kusa dan Lawa datang ke istana Sang Rama pada saat upacara Aswamedha. Nah, pada saat itulah mereka menyanyikan Ramayana yang diubah oleh Resi Walmiki. Nah, adapun contoh-contoh yadnya dalam cerita Ramayana yaitu Putra Kamayadnya. Kemudian ada ilustrasi cerita Ramayana Dewi Sita yang terjun ke dalam bara api untuk membuktikan kesuciannya. Nah, adapun nilai-nilai yadnya yang terdapat dalam cerita Ramayana yaitu pada manusia yadnya, yaitu digambarkan ketika Bharata melaksanakan upacara penobatan sebagai raja. Kemudian Pitrayatnya digambarkan ketika Dasarata dikremasi. Kemudian Pitrayatnya digambarkan melalui sikap Rama yang berbakti kepada ayahnya dengan menaati sumpah ayahnya. Kemudian manusianya tergambar dalam bentuk persahabatan antara Rama dengan Sugriwa untuk saling tolong-menolong. Nah, itulah tadi mengenai nilai-nilainya yang terdapat dalam kitab Ramayana. Nah, untuk anak-anak silakan dicermati lagi apa yang telah Bapak jelaskan. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak sudah siap dengan tugas-tugas yang nanti akan Pak berikan lewat chat online atau lewat grup. Boleh di classroom, silakan dicek nanti tugasnya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.